Pada waktu punya ilmu itu ibadah bagaimana? Nggak pernah ibadah saya. Jauh ya. Sempat dapat apa aja, Bang? Harta maksudnya. Ya, Selama punya ilmu itu. ya, maaf. Dulu kalau saya di pasar tak perlu saya kerja. Saya hanya, Terima setoran. wih, 40 dah tuh. 40 ribu. Zaman itu ya. Wih, iya zaman itu. 20, 50 tuh gampang sebenarnya saya cari. Apa yang didapat dari pemilik ilmu kebal ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Memang tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Mendapatkan uang dengan mudah, disegani oleh orang-orang, tak ada yang berani. Dan semua ini sudah dirasakan oleh narasumber kami. Bagaimana kisah mistis yang dialaminya? Dari Kalimantan Barat, kita simak kesaksiannya. Dan inilah Bang Heri. Apa kabar Bang Heri? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Ini kisahnya sangat unik nih. Jadi Bang Heri memiliki hobi ngilmu kalau bahasa kitanya ya. Atau lebih tepatnya hobi belajar ilmu tenaga dalam. Iya, Jadi Bang Heri berguru atau apa? iya bergerilya cari-cari guru. Cari-cari guru ya. Iya, Ya, ini di daerah Tanjung Batu ya. iya, Waktu itu daerah Singkawang. ya, perbatasan Singkawang. Belum nyampe dia ke Singkawang. Ya. Oke, di situ Bang Heri tirakat selama berapa hari? Kurang lebih kami itu 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu. Tujuannya untuk mendapatkan ilmu kebal gitu ya, kurang lebih. Iya macam-macam, Kang. Jadi dari ilmu kebal, dari yang ilmu bisa tembus pandang, penglihatan, Oke. macam lah. Nah, itu kisahnya menarik sekali. Jadi Sobat MM jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Bang Heri, aktivitas sehari-hari apa ini? Alhamdulillah saya sekarang masih servis-servis handphone, Servis HP ya. HP. Masih aktif. Masih. Dulunya katanya seorang pemusik nih, Iya, seniman. sekitar kurang lebih 5 tahun ke belakang saya memang seorang pemusik, spesialis gitar, Gitar ya. tapi all round semua bisa. Oke, baik. Sebelum berkisah, ini ada oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam. Wih, mantap. Ya, mudah-mudahan suka Thank nanti you. dipakai. Ini tanda Bang Heri sudah berkisah di Malam Mencekam nih. Jarang ada yang punya nih kaosnya nih. Special edition. Terima kasih. Oke. Boleh dititipkan lagi, nanti diambil setelah pulang. Dan Sobat MM dari Kalimantan Barat, tepatnya daerah Singkawang dari Tanjung Batu, Bang Heri akan berkisah pengalamannya yang terjadi di tahun 96. Oke, kita dengarkan kisahnya. Silakan Bang Heri. Oke, sebelumnya saya agak mundur ke belakang. Ceritanya tuh dulu memang saya suka cari-cari guru-guru ilmu yang mana lebih bagus gitu kan. Sampailah pada satu masa saya ketemu nih guru yang agak langka kalau menurut saya gitu. Ya mungkin karena di zaman-zaman saya waktu itu memang dunia kekerasan tuh agak marak dibanding sekarang gitu kan. Jadi ya perlulah jaga-jaga badan. Gitu kan. Nah akhirnya saya ketemu nih sama guru ini. Beliau orang Banten. Jadi sama kawan itu waktu itu gini. Saya kan kalau hari-hari dipanggil Iwan ya. Wan, ini ada guru nih. Mantap katanya kan. Jadi waktu itu kalau kamu mau lihat guru ini ngetes ilmu, ayo ikut kata dia. Ya saya ikut. Jadi pas beliau ngetes, bukan beliaunya, barang yang dipakai beliau itu berupa topi kayak model topi Belanda gitu. Disimpan di atas meja, ditembak pakai senapan. Itu kurang lebih kalau saya tidak salah ingat tuh sekitar 6 kali tembakan. Mental tuh tembakan tuh.
Nah, saya kan sebagai anak seusia itu kan saya pikir, wah ini baru topinya nih, belum gurunya. Saya waktu itu kelas 2 SMU. Oh, lagi remaja ya. Iya. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang, saya gabung nih. Saya pengen masuk nih, saya bilang sama kawan kan. Bolehlah kau daftar, kata dia kan, daftar. Ternyata tuh gampang, proses itu daftar. Saya hanya berlatih bela diri yang sebelumnya saya tuh udah kenal, sudah tahu dasar-dasarnya. Jadi sangat gampang bagi saya itu. Sehingga saya itu 2 bulan itu langsung ada rekrut untuk tenaga batin. Nah, posisinya saya dipilih tuh Kang. Pilih, wah udah ikut. Oke. Cuman sewaktu mau keberangkatan itu kami itu ada jumlahnya 33 orang. Waktu posisi keberangkatan itu kami belum tahu nih mau kemana, daerah mana, tujuannya di mana, mau tafakurnya kan. Pokoknya berangkat aja. Ya udah, pakai bus berangkat. Ternyata pas sampai di Tanjung Batu berhenti. Tanjung Batu itu kan kalau saya boleh sedikit cerita, daerahnya itu kan itu enggak ada perumahan. Dia itu hutan lindung. Listrik aja jauh kan jaraknya kan. Jadi bis jalan, kami jalan kaki kurang lebih sekitar 17 meter atau 16 meter gitulah. Baru ketemu satu rumah. Satu-satunya rumah yang kami ketemu itu rumah kampung tapi lumayan bagus. Mereka ada jualan kayak cemilan, kopi-kopi gitu kan. Nah, mungkin buat pengunjung kali. Kan waktu itu zaman Tanjung Batu itu kan tempat rekreasi. Nah, ternyata itulah awalnya kami masuk. Yang sekarang saya belum tahu dunia lain itu di situ. Yang saya anggap awalnya itu biasa-biasa kan. Udahlah. Jadi masuklah. Perasaan ini plong, enggak ada apa-apa. Kejadian pertama yang mulai enggak masuk akal di saya waktu itu, anak seumuran saya itu, waktu kami mandi. Hari pertama itu. Jadi mandi. Posisinya gini, ini rumah. Di depan rumah itu ada pohon melinjo. Gede pohon yang melinjo. Di depan pohon melinjo itu pasir, panjang pasirnya. Batu gede-gede. Baru sungai. Nah, di samping batu itu ada kolam. Kolamnya cukuplah kalau untuk kami 3 orang sih kalau mandi itu. Airnya jernih. Jernih sekali Kang. Bisa kelihatan ke bawah tuh airnya tuh. Nah, kami mandi di situ. Di atas tempat mandi itu bukit. Tinggi bukitnya. Jadi mandi kan, mandi tiba-tiba senior kami langsung gini bilang, woi, naik semuanya, naik. Ya bingung lah Kang, orang lagi mau mandi suruh naik kan, udah cepat naik, kata dia bilang. Kenapa nih? Saya bilang kan, tuh lihat di atas, dia bilang kan. Saya ngelihat ke atas itu Kang, orang tuh matiin dari bukit itu, tapi tidak laki-laki, perempuan semua. Diperhatikannya kami mandi gini. Rame pula tuh. Nampak kita kalau ngeliat orang di atas bukit berdiri itu nampak kita. Ini orang goib ya? Iya, sekarang saya baru tahu kan. Nah, jadi mereka ketawa tidak cuma hanya merhatikan begini kan. Oh, pada saat itu nggak sadar kalau itu makhluk goib itu? Belum. Itu kan tempat rekreasi. Oh, pikir orang biasa. Iya, orang biasa. Yang lucunya otak kita kan nggak berpikir bahwa itu bukit loh. Oh, di bawah aja rumah nggak ada, masa di atas ada orang kan gitu. Tapi nggak terpikir. Ya sudah. Akhirnya kata senior cepat naik. Jadi ya terpaksa lah. Kayak saya kan waktu itu nggak sempat mandi. Udah kemas. Udah dirikan tenda aja, langsung istirahat. Jangan ngapa-ngapa malam ini, kata senior nih. Gitu. Waktu itu posisinya mau dekat maghrib. Dirikan tenda itu seperti anak pramuka lah, paling mungkin setengah jam ya berdiri kali ya. Kami sampai jam 8 enggak berdiri. Mau berdiri roboh, gitu terus tendanya tuh. Dipaku dimanapun miring roboh. Wah, ini kata senior nih, mungkin mereka lebih paham kan. Akhirnya entah apalah, mungkin dibacain apa gitu kita. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Jam 10 tuh baru berdiri tenda tuh. Nah, istirahat.
Keesokan harinya aktivitas mulai itu. Dikasih rapalan-rapalan kayak potongan-potongan ayat buat kami malamnya tafakur. Nah, dari pagi, siang, sore itu kan kadang kan kayak saya ini kan suka ngemil. Nah, saya belanjanya ke toko itu. Ke toko yang saya bilang itu, rumah itu. Ya, belanja kopi lah, snack lah, Indomie saya makan pernah di situ tuh. Pokok 1 minggu full tuh saya belajar di situ. Nah, malam ketiga itu mulai tafakur yang pertama. Nah, disitulah yang namanya hal-hal yang sangat di luar nalar saya itu jalan. Pertama, siang, seingat saya benar, tempat itu tuh hanya padang pasir, di samping kanan pasir itu ilalang tinggi. Nah, malam waktu kami mau berjalan ke tafakur, diarahkan senior itu kan ke lalang itu, iya kan? Kok lalang itu tuh sepenglihatan mata saya ini kok jadi rendah? Kapan nebasnya gitu kan? Yang awalnya siang tuh tinggi tuh. Saya lihat tinggi benar. Kalau saya jongkok aja hilang. Gak nampak tuh. Tapi malam itu kok penglihatan saya tuh rendah ya. Saya bilang, saya tanya sama kawan nih. Boy, kau lihat lalang ini enggak? Enggak lah, enggak terlalu mati kan aku bilang. Enggak lah kau nih gitu deh. Kau nih terlalu sensitif benar. Bahasa budak-budak deh kan. Ah udahlah saya pikir mungkin perasaan saya lah. Salah. Nah akhirnya sama senior tuh kan dipecah. Duduk. Jadi sebelum duduk itu kan ada antrian tuh. Misalnya saya barisan nomor 10 nih misalnya nih. Berarti saya kena giliran 10 dong. Yang nomor pertama kan saya lihat duduknya di mana tuh. Ini kan dipecah-pecah nih. Sewaktu belum mulai tafakur, saya tahu nih posisi kawan-kawan saya di mana nih. Yang kiri pun jaraknya berapa jauh, yang kanan berapa jauh, belakang nih berapa orang, yang di pohon berapa orang kan gitu kan. Saya tahu kan 33, tapi 3-nya tuh senior. Yang tafakurnya tuh 30 kalau enggak salah saya. Nah, tafakur itu dimulai jam 11:30. Ini pertanyaan sedikit. Senior, maksudnya senior gimana ini? Yang udah lama di perguruan itu. Di perguruan itu. Buat ngarahin kami gitu kan. Nah, kami ini kan orang yang baru. Oke. Nah, tingkatan tafakurnya kan banyak tuh. Pembimbing lah ya. Iya, pembimbingnya gitu kan. Nah, oke. Cuman saya ingat benar, pesan senior saya tuh gini. Kalau ada apapun kejadian selama tafakur itu, jangan pernah lari, hadapi. Berarti itu kejadian yang pernah kita alami, maaf ya, kenakalan kita. Itu mungkin akan kelihatan di situ, kata senior. Ya udah, saya nanggapi biasa-biasa aja omongan itu kan. Nah, mulai nih, duduk, masing-masing megang tasbih. Belum 2 menit duduk, pur hujan gerimis. Saya mulai udah ada enak perasaan saya nih kan. Ini kok lain nih, di pantai ini bisa hujan gerimis kayak gini. Setahu saya kok di pantai gerimis tuh langsung ribut dia. Tapi ini enggak gerimis. Jadi saking saya tuh kepengen ingin tahu, saya berdiri. Apakah kawan-kawan saya ini pakai mantel atau enggak, atau dibiarkan basah gitu bajunya kan. Saya berdiri. Loh, yang mana tadi nih kawan saya yang saya lihat yang saya tahu persis jaraknya nih. Kok pada enggak ada ya, saya bilang. Ada pun jauh, jaraknya jauh. Yang dekat-dekat di mana orangnya nih? Saya lihat enggak ada. Nah itu udah nalar saya udah enggak main tuh. Ini nih apa nih ya? Itu. Tapi saya tepis lagi Kang. Masih saya tepis perasaan saya tuh. Bahwa ini kayaknya hanya sayanya lah gitu kan. Nah akhirnya saya lanjut, saya tasbih. Pertama saya di samping saya ini kayak ada orang Saya biarkan, saya tasbih lagi. Tak lama suara itu keliling. Saya biarkan lagi. Ketiga, keempat, kelima. Pas keenamnya ditepuknya sini. Puk, kata dia. Udah. Buyar saya Kang. Pokoknya udah blank dah saya dah. Saya pikir ini bener nih. Ini bukan ngajak main-main nih. Bukan ngajak gurau-gurau nih hantu nih. Saya pikir. Udah saya simpan tasbih. Saya berdiri, saya jalan. Pertama yang saya ketemu tuh, itulah kawan saya yang saya tanya. Ilalang tadi itu. Saya lihat posisinya itu. Maaf, kaki naik ke atas. Dia duduk gini. Sampai main kartu. Tapi di pandangan mata saya dia sendiri. Tapi kayak orang main kartu gini. Wih, jalan kau. Nah tuh kalah tuh kau tuh. Dia gitu deh.
Saya bilang, kau ngomong sama siapa? Dia tak dengar kayak saya ngomong gitu. Saya pikir nih budak nih kemaruk apa nih? Masukan ya. Dah, lari lagi saya Kang. Lari saya ke depan, pas di dekat perbatasan antara pasir dengan ilalang tuh ada kayak abang-abang. Di atas saya umurnya. Nari-nari. Ini baju dibuka, celana ini udah melorot. Nari-nari, joget. Kayak ada kawan dia nari itu kan. Saya bilang, ini gila nih, saya bilang nih. Saya kan sebelum ini memang ya kurang ini sih dengan dunia-dunia gaib itu. Sebelum kejadian ini, wah ini gila nih saya bilang. Nggak bisa diteruskan nih. Bisa stres saya dibuat ini kan. Ya udah, saya datang ke tempat senior. Wih, kata senior, orang yang lain belum jam 1 baru selesai, kata dia. Kenapa kau udah jalan gini? Tak mampu bang, saya bilang kan. Tak mampu, saya sambung besok ya. Benar ya, dia bilang, kau sambung besok. Jangan dak, nanti kau tak dapat ilmu kau, kata bilang kan. Oke lah, saya bilang. Dah. Nah siang-siang kan kumpul nih. Ceritalah, saya tanya kawan saya itu bang. Kau tadi malam, saya bilang, apa kau nih? Pak Pok, jalan kau ngapa? Saya bilang, enggak boy, aku lagi main tuh, ramai budak tuh, kata dia kan. Main apa kau? Main kartu, kata dia. Tak ada, saya mandang kau sorang-sorangnya. Saya bilang, mana kau nih tadi kan, ramai budak main tuh tadi. Nah di situ saya mulai agak sedikit yakin tuh bahwa apa yang dibilang senior saya itu kayaknya benar nih. Saya bilang, kenakalan apa yang pernah kita buat nih kayaknya kontan nih dibayar nih. Itu baru 2 saya lihat. Nah, dah singkat cerita nyampe malam kedua tapakurnya nih. Kan saya ada janji nih, saya tidak bakal lari. Nah posisi malam kedua ini yang parah. Saya malah ditempatkan di pohon. Padahal itu yang saya hindarkan di pohon itu. Saya tahu kalau di pohon ini kan cerita-ceritanya macam mana lah kalau hantu nih kan. Ternyata benar saya ditempatkan di situ. Nah, sewaktu di tempat itu orang yang sama yang suara yang sama pertama itu yang sama lagi datang ke saya orangnya. Cuman di situ tuh ada baunya. Kalau yang pertama kan tidak ada bau, yang ini udah mulai ada bau nih. Bau-baunya kayak kerak belum mandi, mau apek gitu. Ada bau. Yang pertama tidak ada bau dia, tapi masih gitu. Dia hanya suara tapi tidak nempuk. Nah, cuman kawan-kawan saya yang lain nih itu lebih parah kejadian itu. Ada yang sampai telanjang bulat, ada yang berenang, udah nyebur ke sungai, naik, nyebur lagi, naik, nyebur, gitu terus dia tuh. Matanya nih menjam gini nih. Itu setelah besoknya saya tanya tuh, rupanya dia suka main perempuan katanya. Perempuan nakal. Gitu. Di pandangan itu emang cantik-cantik perempuan tuh. Pokoknya enggak ada lawan lah perempuan itu di situ tuh. Ya udah, jadi kan dari kejadian 2 malam itu kan orang yang paling minim diganggu kan itu saya kan. Nah di situ saya ada mulai hati itu bahasanya gimana ya, mulai terkabur dikit lah. Wah yang lain nih kena semua nih, saya bilang. Cuman aku yang enggak. Gitu saya. Kan kawan-kawan nanya nih, Her, kau diganggu apa? Enggak, biasa aja, saya bilang. Nampak? Enggak, saya bilang. Ada cuman bau aja. Oh, rezeki kau lah nih. Yang lain kan udah ngeluh semua nih kan, udah tak mampu. Nah, sampailah akhirnya hari ke-7 pulang. Pulang kan otomatis ngelewati rumah itu. Pas sampai rumah itu, pucat muka saya Kang. Darahnya kayak disayat saya nih. Rumah itu jelek minta ampun. Rumah kampung bentuknya masih sama, tapi dia punya sarang laba-laba, debu. Tempat jualan yang dia naruh snack-snack itu ada, tapi hancur. Memang tidak ada rumah lagi selain rumah itu. Yang saya pikirkan tuh bukan apa Kang. Jadi saya makan apa? Yang saya belanja itu. Uang saya kemana? Yang saya beli kopi. Itu siapa yang ngambil? Yang saya makan Indomie, snack itu. Ini apa nih yang saya makan nih? Tapi lagi-lagi senior saya itu bilang, ya udahlah, anggaplah ini pelajaran untuk kau. Ya kan? Lain-lain kali itu ikuti perintah aja lah kalau disuruh ngapa-ngapa. Ya udah agak tenang saya itu Kang. Nah, Pedagangnya ingat wajahnya seperti apa, wujudnya itu? ingat. Cewek, cowok? Ibu-ibu, Oh, ibu-ibu. ibu, mama punya anak 2. Ada anaknya? Ada cewek, tapi kecil.
Jadi rumahnya bentuknya sama, cuman kondisi sudah berbeda. Iya, kondisinya itu bukan 180 derajat lagi, 1800. Memang rumah tuh kayak udah puluhan tahun udah terbengkalai. Orang atapnya aja udah, pokoknya susah ngomong saya. Teman-teman yang lain melihatnya sama nggak? Kata mereka datang dengan pergi sama. Kata mereka nih. Tapi saya kan lihatnya enggak. Oh, saya makan Indomie, Kang. Saya beli, bayar pakai duit loh. Diterima sama ibu itu. Sedangkan teman yang lain belanja di situ nggak? Allahu alam, saya pun nggak tahu. Emang saya kan hobi ngemil. Nggak terlalu matikan saya itu. Jadi seperti sendiri ya? Iya, memang saudara saya itu sendiri. Saya belanja ke situ siang, duduk saya ngopi di situ kan. Cuma memang nggak pernah habis saya minum di situ. Pertama memang kopinya tuh kurang enak, agak cair kan. Terus Indominya pun kalau dia ngasih saya tuh bumbunya terlalu banyak, bagi saya tuh terlalu asin gitu. Nggak pernah habis saya makan. Kecuali snack. Kalau snack habis saya makannya. Udah kan? Pulang. Nah, rupanya yang lain selesai ceritanya. Saya nih rupanya yang tumbal. Di situ di posisi itu saya memang tidak diganggu. Ternyata pas saya sampai di rumah, malam itu kontan orang yang sama datang lagi. Yang ganggu saya suara-suara kayak kerak tadi. Itu seingat saya itu 2 bulan. Full. Tiap malam jendela kaca saya kan di rumah sendiri, Kang. Tinggal sendiri. Kaca jendela rumah saya tuh digaruk. Krok. Nah, besoknya tuh dinding rumah saya tuh digedor. Bum. Belum lagi tanah. Kalau dia kayak mengentangkan kaki di tanah itu kayak bunyi. Duh. Tapi suaranya persis sama yang saya dengar waktu saya tafakur. Kurang lebih gini nih. Kadang-kadang ada suara bayi nangis. Kadang-kadang ada suara laki-laki nangis. Bukan perempuan nangis. Dan yang paling, kalau saya tuh bilang paling aneh bin ajaib tuh, ada satu malam kan saya mau ke toilet. Ya, posisi kamar saya pas depan pintu kamar situ kan toilet. Jadi kalau saya mau ke toilet, kebiasaan saya tuh pintu kamar enggak pernah saya tutup nih. Biar gampang keluar masuk kan toilet. Begitu saya keluar dari toilet, ini kekunci nih pintu kamar nih. Kamar saya kekunci, bukan ketutup. Udah ketutup kekunci lagi. Sampai tidur di ruang tamu saya. Besoknya baru saya bengkas kamar tuh. Padahal logikanya kalau mau ngunci kamar saya, itu harus diselop dari dalam. Diselop. Saya kan tidak pakai kunci ini, kayak selop. Yang nyelop siapa? Coba. Saya tidur di ruang tamu. Itu 2 bulan, Kang, kejadian tuh terus gitu. Ya, stres juga sih saya. Ternyata setelah saya tanya sama senior, nah inilah kau yang jadi, kata dia bilang gitu. Maksudnya jadi dari amalan yang mau kita ambil itu, kau yang diikutin, kau yang jadi. Nah, tapi kan saya bilang, enggak gini-gini benar lah caranya, saya bilang kan. Ini stres saya dibuatnya, tapi enggak jadi kau nih, dia bilang. Kau lihat nanti ya perubahan kau, bilang. Emang sih signifikan saya ngerasanya. Jadi setelah kejadian itu, entah gimana, saya tuh tak gampang gentar kalau lihat orang. Mau orang berapapun depan saya hadapi. Tak tahu, kayaknya punya nyali aja saya itu. Kayaknya ada yang bantu aja gitu. Nah, sebelumnya ya paling takaran kalau 2, 3 lari saya. Adik-adik kandung saya sendiri sampai takut dengan saya. Ngeri katanya. Kalau saya udah ngelihat kayak jelarkan mata, besarkan mata, udah ngeri kata. Abang nih ngeri kata dia. Kayak bukan abang gitu. Nah dari situlah akhirnya malam melintang saya gitu kan, ada kawan kan. Setelah saya melintang kan di pasar-pasar, saya enggak pandai takut. Mau preman itu senior kayak mau penjahat itu pembunuh bajingan kayak saya kawanin semua. Pokoknya no gentar lah istilahnya kan. Saya pun tak pernah mikir kenapa saya kok bisa gitu. Saya jalani aja terus. Enjoy, nikmat saya kan. Jadi akhirnya kawan bilang, udah jadi debt collector. Woi boleh tuh, saya bilang kan. Nah, debt collector apa nih? Motor kah? Saya bilang, iya, udahlah. Singkatnya saya jadi debt collector.
Nah, jadi debt collector, tapi tidak lama saya, 3 bulan saya jadi debt collector. Itu yang bikin saya pindah gini. Terakhir, saya nagih terakhir itu di Jalan Danau Tarum. Sepakat di sini. Arah Kota Baru, sepakat tuh. Nah, di situ ada satu kampung yang mungkin saya tidak sebut dah nama kampungnya ya. Itu orangnya tuh beringas memang. Boleh katakan preman kampung situlah yang kami tagih ini. Melawan akhirnya orang kampung itu pada ngeroyok. Kawan saya habis. Mukanya tuh babak belur. Makan pun udah tidak bisa. Yang selamat cuma saya sendiri. Malah saya dibayar lagi sama orang kampung situ. Buat jaga keamanan situ. Tapi setelah itulah kejadian itu, saya pikir saya tidak cocok kerja di sini nih. Terlalu banyak ininya, terlalu banyak apa ya, mundurat kerasnya juga saya pikir. Hari-hari ribut terus dengan orang. Nah akhirnya saya berhenti tidak lama. Malam Imlek saya berhenti nih, besoknya Imlek. Malam Imlek ada kawan saya, maaf orang Chinese, ngajak, bos aku cari kau. Dia nyuruh kau nagih utang, kata dia. Wah ini mantap nih, saya bilang nih kan. Ini udah pasti jelas, orangnya berarti salah nih. Nagih utang, dia berutang nih kan. Tanya, utang apa? Utang judi. Bilang, boleh, saya bilang. Nah, wah itu lama saya Kang. Lama saya kerja utang judi. Adalah sekitar hampir setahun juga sih. Jadi yang saya tagih ini khusus utang orang-orang yang suka main judi zaman itu. Judi kayak model kolo-kolo, liongpu, terus judi rebibok. Tapi mereka judi sama bandar. Nanti akhirnya mereka utang kan sama bandar kan. Nah saya tagih. Tagihnya itu tidak pakai tanya ABC. Ya udah tahu kan dia yang utang kan. Tinggal datang ketemu orangnya tanya, kau utang sekian? Betul. Ini udah bayar, kau belum bayar. Mau bayar kapan? Nah, kalau panjang-panjang, pendek-pendek gitu. Kalau mereka tidak mampu bayar, dari bos tuh masih ada kasih toleransi. Biasanya itu 3 minggu atau paling lama itu 3 bulan. Tapi kalau setelah lewat dari itu, saya langsung tanpa komando. Apapun barang depan saya ambil. Tanpa bos itu bilang lagi, saya sikat langsung. Mau itu motor, kayak mobil, kayak lemari, TV, pokoknya apa jadi duit saya ambil. Yang penting utang, hitungan reken lunas, dah ambil. Nah, jadi pas kenanya nasib apes tuh, saya terakhir itu nagih toko sepeda. Jadi ada bos ini nih punya usaha toko sepeda, tapi dia punya kegebaran main judi. Nah, dia utang dengan bos saya nih. Jadi kata bos nih, Her, kau tolong urus. Siap, kata saya kan, urus nih kan. Belum saya nyampe di toko tuh, baru depan pintu. Anak buah bos ini yang punya utang nih langsung ngadang saya. Pakai kunci Inggris, Kang. Yang punya mobil lagi tuh, yang besar tuh kan. Nggak pakai dialog. Orang saya datang, cek, motor nih masih hidup. Anak buahnya udah berdiri depan pintu. Pakai kunci Inggris. Kau mau ngapa? Ini utang, nggak ada. Oh saya gitu kan, dia belum tahu kan kita nih ya kalau bahasa orang Pontianak nih palak babi, butak babi. Makin begitu kan, makin saya beli lah. Udah saya tidak sempat ketemu sama yang punya utang. Saya ribut sama anak buahnya itu. Wah saya habis, saya hancurkan di tempat jualannya. Nah ketemu sama anaknya besoknya, yang kecil tuh nangis dia depan tempat jualan itu. Dia tanya, apa Saya bilang, usaha bapak katanya. Dia tak tahu bahwa saya hancurkan tuh. Nah di situ langsung hati saya tuh kayaknya, wah tak benar juga nih kerja kayak gini nih, saya bilang kan. Dan akhirnya kan dia tutup usaha dia tuh, buka telur, ganti usaha jualan telur. Ini kalau bos tuh nonton, saya mohon maaf ya, lahir batin saya minta maafkan lah. Gara-gara saya usahanya sampai tutup gitu kan. Ya udah, akhirnya saya berhenti kerja tagih utang itu, tidak mau, tapi dunia keras saya masih, cuman bukan bergelut di bidang-bidang tagih menagih lagi. Masih berlanjut ya? Masih, saya jajaki daerah-daerah rawan kayak Pasar Tengah, Kapuas Besar, Korem dulu kan. Jadi mana yang ada kira-kira menurut kawan tuh ini premannya ganas nih gini-gini, saya ikut masuk saya.
minimal akhir ujung-ujungnya jadi kawan. Yang preman besar itu kan. Nah, di situ saya dapat job. Jobnya itu dalam arti saya tidak kerja, anak buah saya yang kerja. Entah itu anak buah itu nagih jualan orang di store ke saya gitu. Lama ada pula kerasa saya ini kepengen ini Kang. Kayaknya udah bosan lah punya apa ilmu-ilmu gini nih, bosan gitu kan. 2002 saya udah kepikiran tuh mau saya buang ilmu saya itu. Kepengen lepas ya. Kepengen lepas. Pada waktu punya ilmu itu ibadah bagaimana? Nggak pernah ibadah saya. Jauh ya. Udah saya coba ibadah. Jadi saya tuh dulu waktu kecil sekolah saya semua agama. SD saya bawa mai. SMP saya sanawiyah. SMU saya man. 12 tahun. Kalau orang pesantren bisa jadi ustadz. Yang dulunya biasanya kalau saya di kampung itu ada orang meninggal, kita tahlilan, suka baca Yasin. Saya tanpa buku. Apal di luar kepala saya itu. Semenjak saya ingat saya tuh, ya itulah, saya tirakat itu kan, saya mulai pendalam ilmu-ilmu gitu kan. Menjauh saya dengan agama. Jadi saya tuh ada kejadian yang mungkin saya boleh sharing kepada kawan-kawan semuanya. Bentuk kekuasaan Allah itu banyak, besar. Bukan hanya dari segi rezeki, umur, bukan. Saya merasakan itu gini. Saya ini anak agama loh, 12 tahun. Saya pernah mau sholat zuhur. Kepengen benar saya sholat zuhur. Pergi saya ke masjid. Itu ceritanya, setelah bertahun-tahun saya tidak sholat nih. Pergi ke masjid. Sampai di sana wudhu dong. Masih normal saya tuh. Wudhu. Masuklah. Makmum. Begitu si imam bilang Allahu Akbar. Saya pun ikut. Allahu Akbar. Dah sampai di situ. Selebihnya saya blank. Saya tak tahu harus ngapa tuh. Baca apapun saya tidak tahu sampai Al-Fatihah. Yang anak SMP itu SD pun tahu, saya tidak tahu. Bayangkan orang 12 tahun sekolah agama. Bisa bodoh balik kayak begitu. Apa tidak nangis saya Kang? Di sujud terakhir saya itu saya nangis. Nangis saya. Jadi saya bilang, ya Allah saya bilang, jangankan kau mau cabut nyawa orang. Hafalan saya yang lembar-lembar kau cabut sebentar aja hilang. Gimana dengan kekuasaanmu yang lain? Saya bilang kan. Udah kan. Nangis ini. Nangis sudah jadinya. Orang udah pulang, udah sepi. Tinggal waktu itu singkat saya itu marbot sama imam masih ada. Saya wudhu lagi. Sholat lagi saya sendiri. Lancar. Tanpa harus ngapal buka buku. Tahu saya baca sampai akhir. Tahiyat akhir saya tahu. Nangis lagi lah saya Kang. Nah. Kau balikkannya nih Allah sebentar. Dan saya bilang. Nah itu buat kawan-kawan mungkin kejadian seperti ini. Bagi saya itu udah lebih dari segala rezeki dikasih atau apa. Bahwa besarnya kekuasaan Allah itu saya rasakan betul. Nah kan setelah itu saya masih kuat nih. Cari nih. Kepengen copot. Dari ustadz. Dari ruqyah. Saya di ruqyah 6 kali. Jadi dibawa ruqyah sama paman-paman saya. Sampai di tempat ruqyah itu. Apa yang dibaca orang ruqyah saya cukup baca. Ini kan tip kaset kan. Apa yang dibaca orang ruqyah saya juga baca. Apal. Dia ketawa saya ketawa. Disuruh baring. Orang lain baring sampai ada yang nangis. Sampai ada yang muntah-muntah. Saya enggak. Saya celingukan ngeliat orang. Jadi saya pikir enggak mempan nih. Saya bilang. Oh kurang kata paman saya. Ulang. Ulang lagi. Ulang sampai 6 kali. Tingkat emosional. Saya tuh hanya ngukur tingkat emosi saya itu kan. Kok masih tinggi ya saya bilang. Kok masih enggak ada perasaan takut gitu. Saya tes di tempat-tempat jalan sepi. Kuburan atau apa. Saya enggak pernah takut. Berarti masih nih kan. Saya bilang kan. Terus apalan saya itu kalau saya panggil. Itu masih masuk ke badan saya tuh. Macam-macam.
Jadi waktu saya ngamalin itu kan misalnya gini, saya kepengen apa nih, misalnya kepengen gaya kerak, gerakan kerak gitu ya. Ya tinggal saya panggil kerak, ikut saya tuh. Yang menurut yang lihat saya itu ya saya seperti kerak gaya saya itu. Nah terus misalnya gaya anjing misalnya, seperti itu. Pokoknya apa yang saya mau tuh dia ngikut. Cuman syaratnya saya harus minta, saya panggil dia. Nah makanya dulu sewaktu saya nagih orang, saya berhadapan sama orang atau apa, saya pasti minta bantu. Maka saya tak gentar waktu itu, zaman itu kan. Di samping saya juga punya jaga badan, bisalah kata orang, kalau cuman dibacok sih belum lah gitu. Oh tak pernah. Saya malah mungkin orang satu-satunya yang tak pernah mimpi. Apapun jenis mimpinya, saya pun tak ngerti. Jadi saya tidur aja, bangun aja. Kalaupun tanya kau mimpi apa, tak tahu saya mungkin tak pernah mimpi. Tapi waktu itu anak saya masih umur SD kelas 3. Yang tua itu SD kelas 5 kalau tidak salah saya. Anak-anak saya itu, Kang, kalau saya tidur, baik siang atau malam, tidak ada yang berani bangunkan. Karena pernah pengalaman, kata istri saya bilang, kalau anak saya itu pas bangunkan saya hanya pegang gini. Itu dianya mental sampai ke pintu. Tapi saya kan tidak sadar, saya tidur. Setelah bangun baru saya cerita. Lain kali kalau lagi tidur jangan pernah bangunkan bapak, kata dia. Saya maksudnya kan. Nangis bang. Nangis. Justru saya malah tidak tahu nangisnya karena kenapa kan. Udah istri saya cerita gitu, udah. Jadi saya pujuk lah bahasa anak, hormati anak kan. Nah akhirnya ketemu Ustadz di Palima. Ada 4 kali saya bolak-balik sama Ustadz tuh. Mau minta buang lah. Terakhir si Ustadz tuh ngomong gini, ini yang cuman bisa buang, kata dia, orang yang pertama ngasih. Waduh, saya bilang, ini alamat urusan berat nih. Karena yang ngasih saya udah meninggal. Gimana ceritanya nih? Ya udah mungkin ngasih saya lah nih kan, harus kayak begini sampai tua kan, sampai mati, pikir saya waktu itu gitu. Tapi ternyata lagi-lagi Allah berkehendak lain. Ada keluarga, ada mungkin 7-8 bulan lah setelah kejadian saya terakhir sama Ustadz tuh kan. Ada keluarga saya, keluarga dari istri, bilang, Wan, kau masih kah punya niat mau buang itu? Masih lah, saya bilang. Tapi kayaknya tidak ada yang mampu, saya bilang. Saya coba sampai ke Ustadz ke Mempawah pun tidak mampu, saya bilang. Nggak, coba lo sama budak ini, kata dia. Coba ya lo, dia bilang. Yalah boleh, saya bilang. Pertama saya ketemu orang ini nih, saya pun nggak yakin. Orang ini ternyata anak umur 16-17 tahun ya. Dia kecil anaknya tuh. Tampangnya pun dia polos-polos gitu deh. Dia nanya pun nggak banyak. Nggak nanya gimana saya udah bisa dapat ilmu itu, dia nggak nanya gitu. Cuman dia duduk, oh ini bang, kata dia. Duduk bang, kata dia. Perhatikannya saya kan, banyak abang nih, nah, gitu kata dia. Dia berdua sama kawannya. Benar nih bang, mau dibuang bang, nggak sayang. Nggak lah, saya bilang, buanglah. Mau tahan ya, tapi sakit nih. Iyalah, padahal dalam hati saya tuh kenyek ngomong sama dia tuh. Ah, nggak Ustadz kok nggak bisa. Ini pula udah 16-17 tahun nih saya pikir nih kan. Nah, akhirnya coba cara ngobatin ini pun nggak resmi, santai aja. Yang satu tuh kawannya duduk kayak gini, kayak posisi saya nih, nah, saya depannya ngadep dia. Nah si anak ini yang tadi yang nanya saya ini duduk belakang saya. Nah udah kan, udah bang, kata dia. Udah, saya bilang. Saya pun nunggu nih apa yang bakal terjadi nih, keluar hantu atau apa nih.
Dia cuma ngusap-ngusap sini saya nih, belakang saya, pundak saya usap gitu. Tapi tak tahulah dia baca apa kan. Tiba-tiba saya ngamuk Bang. Posisi waktu ngamuk tuh saya enggak tahu kalau saya ngamuk, tapi kata keluarga saya, kakak ipar saya sama istri saya ngamuk. Yang lucunya si anak ini nih, budak ini nih, saya ngamuk tuh gini, dia bilang, "Apa Bang? Teruskan Bang," kata dia. "Terus ya Bang, ngamuk ya, terus tak apa. Jangan ditahan, keluarkan," dia bilang. Kan degil budak kan. Lalu itu tiba-tiba pas lagi ngamuk itu tuh saya muntah. Baik muntah kayak hijau-hijau hitam gitu muntah saya itu. Udah, langsung saya pingsan. Nah, saya pun enggak tahu berapa lama saya pingsan, saya bangun langsung hilang. Itu saya tahu hilang itu gini, saya ngetesnya seminggu setelah saya ketemu buang ilmu ya. Anak saya tuh pas lagi nakal-nakalnya tuh. Jadi dia ngumpul, terus ada kejadian dia ribut sama anak Sungai Jawi, ketahuan sama istri saya. Jadi istri saya bilang, "Laporkan bapak ya." Oh udah, anak saya langsung pucat mukanya macam mayat. Dia kan tahu bapaknya ganas. Mungkin saat itu anak saya tuh berpikir, mati nih. Ini kok diperasa bapak mati nih, gitu dia kan. Nah, kawan-kawannya pun udah takut. Tapi sesampai depan saya, yang ada di saya tuh bukannya seperti umumnya manas kayak kemarin-kemarin, enggak. Langsung saya peluk dia, saya rangkul dia, saya belai kepalanya kan. Lain kali jangan ya, saya bilang itu. Nangis anak saya itu. Pertama yang dibilang dia gini, "Apa kok gini?" gitu deh. Mungkin maksud itu, ini bukan bapak aku nih. "Apa kok gini?" dia bilang. "Ini apa?" saya bilang kan. "Enggak lah," kata dia kan. Anak saya pun langsung meluk saya. Nah di situ kalau saya tuh yakin bahwa ini hilang nih, saya bilang. Biasanya saya enggak. Biasanya tuh saya kalau udah emosi aja, hal apapun itu terasa tuh di mata saya tuh panas deh. Mata saya tuh kata mama saya bilang tuh merah. Ya mungkin yang sempat ngerasakan kawan-kawan dekat saya tuh kayak ada dulu kawan ngeband saya tuh Alit namanya. Itu sempat ngerasakan. Saya tampar sampai dia mental gitu kan. Akhirnya dia tahu kalau saya emosi jangan dekat-dekat gitu dia. Nah, orang tua saya sendiri gitu kan. Saya di rumah dulu, saya kan punya rental musik. Jadi di rumah saya itu pernah diserang 6 preman. Yang nyerang nih katanya ganas-ganas nih. Preman kakap, preman jeruju. Ya, kawan saya yang 2, saya 3 orang waktu itu dalam rental tuh. Jadi kawan saya yang 2 tuh bilang gini, "Lari kah?" bilang. "Apa lari?" saya bilang. "Preman nih, udah tak sanggup kan nih." "Udah tenang ya," saya bilang. Ada ini sih waktu itu urusan sewa menyewa yang katanya nggak cocok lah bayarannya gitu kan. Ini kan sempat jadi kru saya tuh, tapi kan saya pecat. Nah, nggak terima. Emang iya malam itu saya lihat pas mereka datang kan motornya jauh disimpan. Itu mereka udah bawa senjata, saya lihat ada yang bawa samurai panjang kan mengkilat. Kalau malam kan nampak tuh mengkilatnya tuh. Bawa apa bidas tuh, bidas kayak parang besar tuh. Ada yang bawa celurit, saya ngeliat. Tapi sedikit pun saya tidak bakal lari. Itu zaman-zaman itu. Nah disitulah almarhum orang tua saya itu yang laki-laki sama mama saya itu keluar. Udah heboh dah di rumah nih. Pikir udah hancur dah pasti rumah nih kan. Preman yang nyerang. Saya bilang, "Mak tenang ya," saya bilang. "Masuk ya, kunci pintu." "Ih jangan kau." "Udah," saya bilang, "masuk ya. Tenang ya," saya bilang kan. Ya udah, saya hadapi. Akhirnya damai. Tapi justru saya yang dimarah sama orang tua kan. Nah di situ orang tua saya tuh pas marahkan saya emosi balik lagi gitu. Saya tuh emang tidak bisa dulu dimarahkan orang tuh, tidak bisa. Waktu itu posisi itu saya udah hampir mau ngelawan sama orang tua saya. Langsung almarhum bapak saya itu bilang, "Kau nih bukan aku," dia bilang. "Bukan kau nih, lain nih, mata kau merah macam ini nih," itu dong. "Bagus kau pergi ya," gitu kata bapak saya tuh. Sebab adik-beradik bapak saya itu ada juga yang mirip-mirip persis kayak saya nih. Cuman beliau di Jawa sana. Katanya sih ilmunya itu mirip-mirip persis kayak saya nih.
asal udah disenggol orang atau apa, merah mata, emosional gitu kan. Cuman itulah Kang, kok saya mintanya cari ilmu, bukan cari ilmu ya, apa ya, terang ke dalam gitu, tapi saya dapat tuh malah mistis terus. Saya pun bingung sampai sekarang nih. Iya, saya tuh apa ya, orang yang anak sekolahan lah istilahnya, apa tuh pakai logika kalau mikir kan. Jadi bagi saya hantu itu tidak real. Nah, saya ketemu yang real itu setelah saya pelajari ini, ilmu begini nih. Nah, itu jam 3 subuh tuh saya ketemu. Pulang saya dari pasar tengah, habis nagih-nagih setoran. Kan kebiasaan saya kalau di rumah mama saya itu kan, saya harus ke pintu paling belakang supaya bisa buka garasi, baru bisa masuk rumah. Nah, kalau udah sampai pintu paling belakang, saya harus ngetok jendela. Di samping jendela itu garasi, di samping garasi itu pokok kelapa tinggi. Dilalah jam 3 subuh itu, saya ngetok gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya tidak sadar di samping saya itu perempuan berdiri putih tinggi di pokok kelapa itulah. Almarhum orang tua saya laki-laki itu masih ngelihat. Jadi begitu orang tua saya itu buka, masuklah. Saya udah kaku di motor nih kan, saya ngeliatin perempuan itu. Cuman saya tidak bisa ngomong, tidak bisa keluar suara gitu kan. Orang tua saya bilang, kau ini ngapa gitu dia. Orang tua saya langsung ngeliat ke samping, ke kiri. Astagfirullahaladzim, gitu orang saya. Pergi kau kata dia. Pergi, jangan kacauan aku. Pergi. Hilang. Hal itu tuh sebenarnya bukan itu yang saya cari gitu loh, tapi justru malah ketemu di situ. Nah, setelah sekian tahun saya coba pelajari sendiri apa sih yang saya pelajari gitu kan. Ternyata ya semi hantu juga yang saya panggil gitu loh, untuk pengaman diri saya itu. Iya. Ternyata amalannya seperti apa itu? Diambil dari Al-Quran atau dari? Sebagian besar kami itu diwajibkan merapal ayat-ayat yang udah potongan-potongan Al-Quran, potong. Itu ayatnya udah jadi, udah dari senior kayak atau guru-guru kami. Cuman yang saya ingat persis, setiap rapalan itu pasti disertakan dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, setelah kita sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, kita minta jadi apa? Misalnya aku kepengen jadi apa ya? Kerak misalnya, jadi itu tanpa ada rasa letih, tanpa ada rasa apa gitu kan. Nah, kalau kawan saya lebih parah lagi, dia kerapal itu ombak laut aja bisa balik dibuat dia, bukan hanya manusia. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, bacaannya sama, cuman tingkatannya beda. Jadi ombak datang, hanya ditahan pakai tangan, balik ombak tuh. Sakti kan. Cuma itu gurunya dari mana? Banten. Dari Banten ya? Iya. Tapi adanya di Singkawang. Di Pontianak. Di Pontianak. Memang Tanjung Batu ini daerah angker atau kuat mistisnya atau bagaimana? Kalau zaman saya waktu itu yang kami tahu tuh daerah rekreasi, pantai, tempat orang rekreasi lah. Kalau hari Minggu, hari libur tuh di situ dia. Saya pun sebelum itu tak pernah masuk ke Tanjung Batu, cuman saya tahu, namanya tahu. Dia kan deretannya tahu Pulau Kijing, Tanjung Batu, Pasir Panjang. Nah, ini kan daerah rekreasi semua nih yang bisa dikunjungi orang, Batu Payung. Nah, tuh. Cuman saya tak dipakai ritual ya. Iya. Dipakai untuk tafakur. Nah, itu pun saya tahunya bahwa itu tuh ternyata, maaf ya, ternyata kalau memang kita tuh buat ngambil sesuatu atau merapalkan sesuatu, itu memang gerbang mistisnya di situ dia. Portal. Iya. Saya pun baru tahu, bukan dulu saya tahu. Justru sekarang ini saya baru tahu. Gerbang goib ya. Jadi kalau kita punya hajat yang kayak orang kan suka pesugihan misalnya atau apa gitu ya. Nah, itu dia tuh, situlah tuh. Bisa untuk melakukan pesugihan di situ? Mungkin
kan bukan jalur saya kan pesugihan, saya kan hanya tenaga dalam. Tapi portalnya di situ dia. Di sekasat mata ya normal, dia normal kan. Kayak umumnya biasa, cuma memang tak ada rumah. Listrik pun tak ada dia. Kami aja dulu pakai Petromak. Nggak tahu sekarang. Mungkin lebih parah kali kalau sekarang, saya rasa. Itu ilmu yang didapat termasuk ampuh juga ya. Sampai kebal, sampai Alhamdulillah. semua bisa takut itu ya. Iya. Makanya dari ilmu itu kan saya pernah lah waktu itu, waktu kejadian terbesar Kalimantan Barat tahun 1998 saya ikut. Karena saya kan kebetulan keturunan Sambas. Saya ikut turun. Ya berbekal ilmu tadi tuh. Yakin pede aja ikut. Di kepala itu jauh lah, kalau dari cacat mati sih jauh lah gitu. Pokoknya menang ya. Selamat lah. Selamat. Bukan menang, selamat lah pokoknya. Dah gitu aja. Cuman tuh jeleknya tuh apapun saya tak boleh emosi. Temperamen ya. Iya, temperamen saya tinggi. Tinggi sekali saya. Oke. Jadi lebih nyaman ketika punya ilmu itu atau sesudah dibuang? Untuk diri ya, kondisi Oh, keluarga. kalau untuk kondisi badan setelah dibuang. Tapi kalau untuk mata pencarian waktu masih ada. Lebih gampang cari uang. Iya. Sempat dapat apa aja, Bang? Harta maksudnya. Selama punya ilmu itu. Iya. Maaf, dulu kalau saya di pasar tak perlu saya kerja. Saya hanya, Terima setoran. "Boy, 40 dah tuh. 40.000. Zaman itu ya. Boy." Iya, zaman itu. 20, 50 tuh gampang sebenarnya saya cari. Jadi dengan preman yang lain pun akhirnya bagi hasil. akur ya. Akur, Kang. Akur. Orang tiap hari sama-sama malahan. Malah akur saya. Itu mantranya ngambil dari Al-Quran, tapi ujung-ujungnya kok berbeda. Bisa dijelaskan maksudnya bagaimana mantranya nih? Apa bagus atau enggak gitu? Setelah sekarang saya tahu itu enggak bagus. Enggak bagusnya pertama bahwa itu ternyata ayat Al-Quran yang dipotong. Enggak boleh. Terus yang kedua, enggak bagusnya itu di setiap kata-kata itu harus dipasang Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti itu kan lebih tinggi di atas ayat kalimat Allah. Berarti saya meninggikan beliau dong. Karena gini Kang, proses pemanggilan itu cepat. Sayang saya udah berapa kali nih setelah saya buang kan, saya kepengen coba lagi saya panggil. Ya iseng-iseng. Cuman entah kenapa kok saya jadi ini ya, blank ya. Saya cuma ingat nama beliau aja, tapi hafalannya sebelumnya itu saya malah blank. Udah lupa sama sekali. Toh kalaupun ada depan saya mungkin saya udah tak ingat kali. Lalu anak kecil yang 16 tahun tadi yang mengobati pernah ketemu? Ya. Itu siapa ya? Allahu alam, saya pun tak tahu. Dikasih duit pun tak mau budak tuh. Ngerokok pun tak ada, ngopi pun tak ada budak tuh. Udah nggak tahu rimbanya ya? Tak tahu. Saya tak tahu. Padahal zaman waktu itu udah ada BBM. Tapi kok saya bisa lupa ya nyatat nama dia, Nggak minta pinnya ya? Pin dia gitu kan. Saya hanya waktu itu nawarkan bayar aja. Terima kasih lah gitu kan. Nggak mau. Nggak mau ya? Tak mau kan. Luar biasa ya ilmunya. Iya. Baik, ada saran atau pesan untuk para subscriber kita tentang ilmu yang didalami oleh Abang ini? Jadi saya pribadi, saya hanya berbagi saran, bukan menasihati ya. Bagi kawan-kawan yang masih memperdalam ilmu kedikjayaan, minimal teliti dulu apa yang kita dalami ini. Memang semuanya bermanfaat. Mau itu hitam kek, mau itu putih kek, manfaatnya pasti ada. Tapi yang tak enak ini dikit manfaat, banyak mudorot. Nah, dia pasti ada manfaatnya walaupun hitam sekalipun. Pasti ada. Terus kalau bisa sih mana yang udah
terbiasa mengambil ilmu kanuragan seperti ini, kalau memang ada tercetus kepengen dibuang, segera laksanakan. Kenapa? Memang kodrat kita itu sebenarnya bukan untuk itu. Kodrat kita ya seperti ini lahirnya. Dan kita pun akan kembalinya ya seperti ini. Justru kalau kita bawa sesuatu itu malah kayaknya nyangkut dia. Ya, nyangkut ya. Malah susah nanti. Mau meninggal susah, apa susah gitu kan. Terus, dan yang ini santai yang paling penting yang terakhir nih. Kalaupun ternyata kita sudah kadung punya ilmu kanuragan, sedikit banyak tuh sempatkanlah berpikir bahwa masih ada Tuhan. Jangan terlena dengan ilmu kita. Kalau kita sedikit aja masih berpikir bahwa Tuhan itu ada, pasti nanti kejadiannya kita bakal menomorsatukan Tuhan kita dibanding ilmu yang kita punya. Itu aja sih pesan saya, Kang. Ya. Jadi sebaiknya jangan dilakukannya. Intinya seperti itu. Kalau belum jangan sama sekali, bagus jangan. Yang sudah silahkan berpikir kembali. Iya, pelajarilah apa yang didapat itu. Zaman sekarang nih, Kang, nggak tahu ya di Kalimantan Barat ini ada ilmu bisa diperjualbelikan loh, Kang. Iya, saya pernah ngeliat. Jadi Seperti untalan itu. enggak, dia pengen kebal nih. Nah, misalnya saya bisa, dia bayar sama saya. Tapi ntar setelah seminggu atau apa dia pulang ke rumah tuh, hilang itu ilmu kebalnya tuh. Tapi waktu di depan saya tes ya bener kebal. Oh, gitu ya? Jangankan orangnya, rambutnya pun diputus tak bakal putus. Ada jangka waktu tuh kayak garansi lah. Seminggu kayak sebulan kayak. Tapi setelah itu udah hilang. Bilang ya. Hilang. Kayak model diperjualbelikan gitu ilmu Bisa itu. gitu. Oke. Nah, Sobat MM, itulah kisah yang sangat Iya. luar biasa dari Bang Heri yang telah memiliki ilmu kebal dan akhirnya dibuang juga ya. Karena lebih tenang, lebih nyaman tidak mempunyai ilmu. Ya. Dan itu kejadiannya di Tanjung Batu, Singkawang ya, melakukan ritualnya. Oke, terima kasih Bang Heri. Sama-sama. Terima kasih atas Sama-sama, kisahnya. Kang. Mudah-mudahan akan menambah info tentang dunia mistis dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya Mang Ai dan tim dari Kalimantan Barat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.